gotta find my way to you. Even though you're next to me, no matter what I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Sandy masuk enggak? Kemarin katanya sakit soalnya telepon sama saya. Masuk enggak Sandy? Enggak masuk. Coba saya absen dulu ya sebentar. Adika ada? Hadir. Fran ada? Hadir. Riko, Putri, Jody, oke hadir semua. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, coba berdiri sebentar. Ayo berdiri semuanya. Ya, sudah berdiri semuanya. Silahkan dilihat atributnya. Mulai dari sepatu, kaos kaki, sabuk, atribut, dasi, lengkap? Lengkap. Teman kalian ada satu yang nggak pakai? Eka, nanti setelah pembelajaran ini dicari ya. Ya, oke. Oke, kalau sudah, untuk atributnya sudah lengkap, coba dilihat di bawah itu masih ada sampah atau enggak. Jadi diambil dulu, dibuang. Ayo dibuang dulu. Nah, kalau sudah bersih, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kita baca Asmaul Husna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Muqim ya Muhaimin ya Aziz ya Allah ya Jabbar Mutakabir ya Halim ya Baik ya Musawwir ya Mughfar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Al-Basir ya Hakim ya Rabbi. Anak-anak, sudah tahu materi pelajaran hari ini apa?
Belum lupa. Jadi pada materi yang minggu lalu itu kan kita sudah belajar mengenai tanaman apa? Bryophyta. Tanaman Pteridophyta. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tumbuhan spermatophyta. Coba kalian lihat di depan kelas kalian ini kan ada pohon apa itu? Buah sirsak. Kalian amati coba buah sirsak itu ada apa saja bagian-bagian pohonnya? Daun, ranting, batang, akar, ada buahnya. Di dalam buahnya itu ada apanya? Ada bijinya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tumbuhan berbiji. Salah satu contohnya tadi adalah buah sirsak yang ada di depan kalian, kelas kalian. Nah, sekarang coba amati baju kalian. Amati, baik itu dari bajunya atau dasinya atau celananya. Sekarang saya tanya, terbuat dari apakah baju kalian? Kain. Kain terbuat dari benang terbuat dari serat kapas. Kapas ini adalah salah satu contoh tumbuhan berbiji. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Ada yang di baju atau celana jeans, atau siapa yang setiap pagi selalu sarapan sereal atau suka sekali dengan keripik kentang. Wah, makan sereal pagi-pagi dan membawa keripik kentang memang juara banget. Tadi kita sudah melihat salah satu manfaat dari tumbuhan spermatophyta atau tumbuhan berbiji dari apa yang sudah kalian amati, yaitu dari baju. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi spermatophyta ya, jadi Budes ingin mengukur kemampuan kalian terlebih dahulu. Apakah tadi malam itu sempat belajar, sempat membaca, ataukah tidak sama sekali ya? Jadi ada pretest terlebih dahulu. Untuk link pretestnya sudah Budes share di grup kelas. Silahkan dibuka ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita kupas adalah yang pertama, kita akan menentukan ciri-ciri dari tumbuhan spermatophyta dengan benar. Kemudian kita juga akan mengklasifikasikan tumbuhan spermatophyta dengan benar. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan mencoba mengamati sebuah video pembelajaran. Tetapi sebelumnya, untuk lebih jelas lagi materi ini, saya sudah share di grup kelas ya, mengenai bahan ajarnya. Nanti kalian bisa buka ya, silahkan dibuka. Sudah saya share di grup kelas linknya.
Nah, anak-anak, dari tujuan pembelajaran tadi, baik itu klasifikasi, ciri-ciri, kemudian manfaat dari tumbuhan spermatopita, nanti kita akan melihat video pembelajaran. Setelah itu nanti akan Bunda bagi LKPD yang akan nanti kalian kerjakan, sehingga materi spermatopita akan tercapai dengan baik. Kita lihat videonya dulu ya. Jadi dimana kelompok tumbuhan ini menghasilkan biji yang menjadi alat perkembangbiakan generatif. Dari biji yang dihasilkan tersebut, spermatopita terbagi dua menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Kira-kira jika kita merujuk pada nama yang diberikan pada kedua kelompok tumbuhan ini, maka tentu kita sudah tahu kan gen mengenai perbedaannya. Yap, dari kata tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup, kita mudah untuk menebak perbedaan dari kedua kelompok ini berdasarkan biji tersebut. Tetapi tidak hanya berdasarkan kondisi bijinya, Gen Sukses akan membahas lebih banyak perbedaan lagi mengenai Gymnospermae dan Angiospermae. Oleh karena itu, simak baik-baik ya Sobat Gen. Nah, ini kita mulai dari perbedaan definisi pada kedua kelompok tumbuhan ini ya Gen. Untuk Gymnospermae, nama ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang atau terbuka, dan spermae yang berarti biji. Sehingga Gymnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji yang telanjang atau terbuka. Pemberian nama ini merujuk pada kondisi bijinya yang tidak dibentuk dalam bakal buah. Pada Gymnospermae, biji tampak langsung dengan terletak di antara daun-daun penyusun strobilus atau runjung. Nah, sedangkan berlainan dengan Angiospermae, nama ini berasal dari Yunani dengan kata anios yang berarti tertutup dan spermae yang berarti biji, sehingga Angiospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Pemberian nama ini merujuk pada kondisi biji yang dalam keadaan terlindung atau tertutup dari karpel, yang merupakan struktur penting dalam organ bunga. Sehingga beberapa orang sering menyebut Angiospermae ini dengan sebutan Magnoliophyta karena adanya struktur khas yang berupa organ bunga. Oke Sobat Gen, coba perhatikan penjelasan berikut mengenai perbedaan alat reproduksi yang mengarah pada maksud dari kata terbuka atau tertutup dari kedua jenis kelompok tumbuhan tersebut. Organ reproduksi pada Gymnospermae disebut konus atau strobilus. Sekarang untuk mempelajari lebih jelas lagi mengenai tumbuhan spermatopita, saya bagi kelas ini menjadi 3 kelompok ya. Grup kelas sebelumnya duduknya melingkar dulu nak. Ayo, duduknya melingkar dulu sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo, nah ini ke belakang Wahyu. Oke, coba dibuka yang di grup LKPD ya. Your heart is drifting out of reach, head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach, head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach, head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Kelompok ini gimana? Bisa? Bisa ya. Didiskusikan sama temennya. Kata kok diskusi sendiri. Ayo bareng-bareng diskusinya. Nanti yang nggak paham bisa angkat tangan ya. Apa kok? Nggak paham kok? Safa, Riko ajari Safa. Paham. Gimana kelompok ini, kelompok satu? Ada kesulitan? Tidak ada. Ya dibaca itu sumber kalian. Nanti kalau menjawab LKPD-nya yang nggak bisa dibuka-buka lagi di media pembelajaran bahan ajar yang Bude share di grup kelas. Sudah ada tulisannya media pembelajaran, gitu bisa dibuka. Jadi ada yang buka media, ada yang buka LKPD gitu. Sudah selesai ya mengerjakan LKPD-nya, diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya presentasi. Dari kelompok mana dulu? Yang siap? Kelompok mana? Yang kedua atau tiga?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai bekas pembuluh. Habitatnya di darat, adanya beberapa yang hidup mengapung di air. Makrokospis dengan ketinggian bervariasi. Ini bisa dilihat perkembangan berbiji. Oke, hidupnya foto autotograf. Kelompok 2 itu tanya, ya, kamu yang jawab ya. Ini sama ini sama itu ya. B. Mempunyai bekas pembuluh. Ya, jadi tumbuhan spermatopita itu memiliki berkas pembuluh yang sudah jelas, ya, baik itu monokotil ataupun dikotil dari kelompok Angiospermae. Nah, ini adalah gambar dari berkas pembuluh. Oke, bisa dilanjut, toh? Habitat di darat dan di permukaan air. Makrokospis dengan ketinggian bervariasi. Oke, kelompok 3 saya bantu mencatat ini ya. Yang di situ bisa diskusi lagi, takutnya nanti ada temennya yang tanya, Tata dibantu, gitu ya. Demikian presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan? Ayo, ada yang tanya? Dari kelompok 2, angkat tangan. Ya, sebutkan nama. Nanti yang tanya, yang jawab dapat nilai, ya. Nah, jadi selain saya nilai dari kekompakan kelompoknya, keaktifannya, kebenaran dalam menjawab LKPD-nya. Dua ciri-ciri tumbuhan spermatopita. Ada yang mau jawab dari kelompok 3 dulu? Yang mau jawab? Kelompok 1 ada yang mau jawab? Ya, silakan berdiri, Arif. Dijawab pertanyaannya Safa tadi. Sel kelamin atau disebut gamet jantan yang berada dalam serbuk sari. Baik, dari kelompok 2, maaf, dari kelompok 3. Oh, ada, berdiri. Tumbuhan berbiji dapat dibedakan secara jelas bagian akar, batang, dan juga daunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan mempresentasikan tentang tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, saya juga akan membagikan link di grup PPT. Silahkan dibuka. Nah, pengertian tumbuhan berbiji atau spermatopita. Spermatopita atau sering disebut tumbuhan berbiji merupakan suatu jenis tumbuhan berpembuluh atau tracheopita. Karena mempunyai biji, salah satu ciri khas tumbuhan berbiji spermatopita dan bunganya sebagai alat reproduksi dan untuk menghasilkan suatu biji dan suatu bagian bunga yang akan menghasilkan gamet jantan yang disebut benang sari dan yang menghasilkan gamet betina disebut dengan putik. Nah, perkembangbiakan secara seksual dengan biji. Di dalam biji terdapat embrio atau lembaga calon tumbuhan baru. Kemudian lanjut ke ciri-ciri tumbuhan berbiji atau spermatopita. Tumbuhan berbiji memiliki generasi sporofit lebih kompleks dibanding dengan lumut dan paku. Alat perkembangbiakannya terdapat pada organ bunga, kumpulan sporofit atau juga berupa strobilus. Sementara itu, pada tumbuhan paku, kumpulan sporofit belum membentuk bunga. Kemudian ada juga sel kelamin gamet jantan yang berada dalam serbuk sari dan gamet betina berada pada kantong embrio. Nah, dalam proses
proses pada penggabungan sel gamet jantan, sperma, dan sel gamet betina, sel telur, terjadi melalui suatu buluh serbuk sari. Oleh karena itu, spermatopita bisa disebut juga dengan embryopita sibhonogama. Nah, kemudian tumbuhan berbiji dapat dibedakan dengan secara jelas bagian akar, batang, dan daunnya. Nah, kemudian tubuhnya tersusun dari banyak sel atau yang sifatnya multiseluler dengan ukuran tubuhnya besar atau makroskopis dan mempunyai ketinggian bermacam-macam. Nah, tumbuhan berbiji mempunyai jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari seluruh tubuh tanaman, serta silem dan fungsinya sebagai pengangkut air dan mineral dari tanah. Pada umumnya, tumbuhan berbiji, kecuali tumbuhan parasit yang sifatnya autotrof atau dapat mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Oleh sebab itu, tumbuhan berbiji yaitu organisme autotrof. Nah, sebagian besar tumbuhan berbiji memiliki habitat di darat seperti mangga, rambutan, dan juga jambu. Ada pula tumbuhan berbiji yang hidup mengapung di atas air seperti eceng gondok. Nah, tumbuhan berbiji berkembang biaknya secara aseksual maupun secara seksual. Kemudian lanjut ke manfaat tumbuhan berbiji spermatopita. Sebagai makanan pokok, contohnya seperti gandum, padi, dan juga sagu. Kemudian untuk sayuran sebagai sumber serat dan sumber protein, contohnya kacang, tomat, kol, wortel, kentang. Nah, sebagai bahan sandang, contohnya rami dan kapas. Kemudian untuk bahan bangunan dan juga perabotan, contohnya jati, meranti, dan sanakeling. Kemudian sebagai bahan obat-obatan, contohnya seperti kumis kucing, mengkudu, daun dewa, dan adas. Kemudian sebagai peneduh, penyimpanan air, penyerap karbon dioksida, dan sumber oksigen, contohnya angsana, jati, mahoni, dan pinus. Kemudian juga untuk dekorasi upacara adat, keagamaan, dan juga kosmetik, contohnya seperti berbagai bunga. Kemudian klasifikasi tumbuhan berbiji. Ada satu, Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka. Nah, Gymnospermae tidak memiliki bunga yang sesungguhnya atau yang asli, dan biji yang tidak terbungkus daun, buah, biji sebagai alat perkembangbiakan berbentuk kerucut yang disebut strobilus. Strobilus terbagi menjadi dua, yaitu strobilus jantan dan juga strobilus betina. Gymnospermae terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Cadinae, contoh Cikas rumpi atau pakis haji. Kemudian Coniferae, contoh Agathis alba atau damar. Kemudian Gnetinae, contoh Ginkgo biloba. Kemudian yang kedua yaitu Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Angiospermae atau sering disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup mempunyai bunga sejati sebagai alat reproduksi. Bakal biji diselubungi daun buah atau disebut daging buahnya. Bunga-bunga pada Angiospermae ada yang lengkap maupun tidak lengkap. Nah, bunga lengkap bila memiliki kelopak bunga, bunga mahkota atau mahkota bunga, putik, dan juga benang sari. Nah,
biji terbungkus bakal buah. Setelah terjadi pembuahan, biji berkembang sehingga mengandung kandungan lembaga embrio dan endosperma atau cadangan makanan. Angiospermae terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Dicotyledonae dan juga kelas Monocotyledonae. Nah, kelas Dicotyledonae tanaman berupa semak, perdu, herba ataupun pohon. Berkeping dua, memiliki dua buah daun lembaga, akar tunggang, batang kerucut panjang, bercabang, dan berkambium. Nah, daun tunggal atau majemuk jarang berpelepah, tulang daun menyirip atau menjari, dan bunga bersifat kelipatan 2, 4, atau 5. Dapat mengalami pertumbuhan sekunder, contoh Mangifera indica atau mangga, kemudian Manihot utilissima atau ketela pohon, dan Psidium guajava atau jambu biji. Kemudian yang kedua kelas Monocotyledonae. Berbiji tunggal, hanya memiliki satu daun lembaga, berakar serabut, batang sama besar, dan tidak bercabang. Daun tunggal berpelepah, bertuang sejajar, bunga berkelipatan 3 atau trime. Akar dan batang tidak berkambium, xilem dan phloem tersebar. Contoh Oryza sativa atau padi, kemudian Zea mays jagung, dan Cocos nucifera atau kelapa. Nah, itu dia presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan? Yo, anak-anak, biasanya dari kelompok ini. Kenapa? Jelas? Yang mau ditanyakan? Jelaskan kembali tumbuhan berbiji. Nah, oke, dijawab. Saya akan menjelaskan kembali tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah, spermatopita disebut dengan tumbuhan berbiji yang merupakan suatu jenis tumbuhan berpembuluh karena mempunyai biji, salah satu ciri khas tumbuhan berbiji. Sudah? Itu bagaimana? Ya jelas, anak jelas. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, sebutkan nama. Bagaimana manfaat tumbuhan berbiji? Nah, manfaat. Nah, manfaat tumbuhan berbiji itu bermacam-macam, sebagai makanan pokok, kemudian sebagai sumber serat dan juga sumber protein, kemudian untuk bahan bangunan dan perabotan, dan juga obat-obatan juga bisa, kemudian sebagai penyimpan air atau peneduh, kemudian juga untuk dekorasi upacara adat, keagamaan, serta kosmetik. Ada yang tanya lagi? Saya Bu. Nama saya Bayu Christian. Saya mau tanya, sebutkan klasifikasi tumbuhan berbiji. Klasifikasi tumbuhan berbiji, baik. Nah, klasifikasi tumbuhan berbiji itu ada dua, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Kemudian yang kedua yaitu Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Oke, sudah jelas? Jelas. Untuk kelompok yang maju. Nah, itu dia presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tanaman
Gymnospermae atau Pinopta. tumbuhan berbiji terbuka. Terus Ciri-ciri Gymnospermae: akar tunggang dan berkembium, batang berkembium dan bercabang, biji tidak terlindungi oleh daun buah, bentuk tubuh rame-rame, punya presentasi kok rame. daun jarum sempit, tebal, kaku. Alat sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 2 sudah presentasi, kelompok 1 sudah presentasi. Nah, sebelum pembelajaran ini kita lanjut ya, Bu Desita punya permainan. Ya, Desita punya permainan. Jadi nanti kalian, saya beri satu kata, kemudian nanti muter ke kelompoknya menjadi kalimat. Paham? Nanti diputar lagi di kelompok 2, kemudian diputar lagi di kelompok 3. Yang tidak bisa melanjutkan berarti nanti maju nyanyi potong bebek angsa, hurufnya pakai O semua. Jadi kalau sudah paham, berarti kita mulai. Dari Sabirin, saya beri kata aku. Mau minum jus atau di meja di kafe. Ayo dulu. Cari temennya dulu ya. Cari kasihan kalau sendirian. Kita cari temennya dulu. Tadi Reka kata terakhirnya apa? Kafe. Lanjut. Jadi Teman. Wahyu. Maju ya. Fotoin ke teman kalian. Anak-anak, jadi setelah kalian presentasi, kemudian mengerjakan LKPD-nya, membaca media-media ajarnya, kita bisa simpulkan apa pembelajaran hari ini. Ciri-ciri dari tumbuhan spermatopita salah satunya apa? Berbiji, daun, akar, dan batang. Kemudian fotoautotrof, berarti bisa membuat makanannya sendiri. Klasifikasinya tadi spermatopita ada apa saja? Angiospermae, ada Gymnospermae. Kemudian manfaatnya tadi apa aja? Manfaatnya baju, bahan pangan seperti buah-buahan, kosmetik, obat-obatan, apalagi sabun, industri, tekstil, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pembelajaran kita akhiri, silahkan dikerjakan post-test terlebih dahulu untuk mengukur apakah materi yang kita ajarkan tadi sudah masuk sesuai tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau belum. Jadi nanti harus ada bedanya. Kalau post-test tadi nilainya Adika 1, nanti udah harap nilainya post-testnya lebih baik lagi. Mengerti? Kalau sudah mengerti, silahkan dibuka link post-testnya di grup kelas. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.
Anak-anak, Budev akan menguatkan kembali mengenai materi tumbuhan spermatopita. Salah satunya adalah dari angiospermae yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu monokotil dan dikotil. Nah, adapun perbedaan dari tumbuhan monokotil ataupun tumbuhan dikotil, ya, yang pertama, tumbuhan monokotil itu biji berkeping satu, sedangkan dikotil bijinya berkeping dua. Jadi kalau misalkan kacang tanah yang kita tumbuhkan itu kan ada kepingnya tuh kalau sudah tumbuh, kalau sudah bertunas, nah itu namanya keping. Kalau monokotil berkeping dua, kalau dikotil berkeping dua, kalau monokotil berkeping satu. Kemudian kita lihat dari kelopak bunganya, ya. Kalau kelopak bunga dari monokotil itu berkelipatan 3, sedangkan dikotil itu berkelipatan 4 atau 5. Kemudian tulang daunnya sejajar. Kalau tulang daun dari dikotil itu bercabang atau menjari. Kemudian monokotil serbuk sari memiliki 1 pori-pori atau lebih, sedangkan untuk dikotil serbuk sari memiliki 3 pori-pori atau lebih. Kemudian jaringan pengangkutnya, kalau monokotil itu masih tidak teratur, jadi menyebar. Kalau dikotil dia sudah rapi, dia sudah jadi ini bisa dibedakan, yang tengah ini adalah xilem, yang bagian luar ini adalah phloemnya, gitu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran mendatang yang akan kita pelajari berarti apa? Apa ya? Karena materi hari ini sudah selesai, mulai dari tumbuhan lumut, bryophyta pada minggu kemarin, kemudian pteridophyta, kemudian hari ini spermatophyta, berarti minggu depan kita ulangan dipelajari ya, tidak sejak tadi. Oke. Nah, untuk merefleksi pembelajaran pada hari ini, kalian boleh komentar, boleh mengkritik, boleh memberi saran pada link yang sudah saya sediakan. Misalnya, Bu, pembelajaran hari ini kurang menarik, saya pengen lihat videonya yang lebih panjang, atau PPT-nya kurang menarik, Bu, atau teman-teman sekelompok saya rame, Bu, atau suaranya Ibu kurang keras atau kecepatan. Jadi bisa kalian tulis di link refleksi yang sudah saya bagi juga di grup. Dibuka link refleksinya. Baik anak-anak, untuk rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti Budev akhiri. Yang ditanyakan lagi? Sudah mengerti ya ulangannya untuk minggu depan? Dipimpin doanya Sabiri. Doa mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa batila batila warzuqna tinaba. Amin. Amin ya rabbal alamin. Budev akhiri pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.